Shalom saudara-saudara terkasih, welcome home. Sudah 3 bulan kita tidak berkumpul bersama untuk beribadah secara langsung. Firman Tuhan dalam Mazmur 139 ayat 7-8 mengatakan, "Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau." Percayalah, Tuhan Yesus selalu bersama kita. Malam ini, dimanapun kita berada, apapun kondisi kita, mari masuk ke dalam hadirat Tuhan. Nikmati kuasa hadirat Tuhan. Saya percaya kesembuhan, pemulihan, dan mujizat terjadi. Sign and wonder itu nyata. Tuhan Yesus memberkati. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya
namamu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari jemaat Tuhan nyanyikan lagu ini. Ku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya. Kami mau bermazmur bagi namamu Tuhan, bagi nama Tuhan yang maha tinggi, maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu Tuhan, namamu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh. Dengan segenap hati kita katakan ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Lebih lagi ya Tuhan, Tuhan kami, Engkau mulia Tuhan, Engkau mulia Yesus, namamu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan, dimuliakan atas seluruh bumi. Kami hanya menyembah Kau Tuhan, kami hanya mau meninggikan namamu Tuhan. Apapun keadaan kami saat ini Tuhan, mata kami hanya tertuju kepadamu Tuhan, dan segenap hidup kami hanya menyembahmu Yesus, Yesus. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita nyanyikan haleluya, 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 bagi anak domba yang duduk di takhta.
selamanya, berkuasa selamanya. Haleluya, haleluya. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami agungkan nama-Mu Yesus. Bagi anak domba yang duduk di atas. Haleluya. Kami agungkan. Haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Mari sama-sama katakan haleluya. Biar ini keluar dari segenap hati kami Tuhan. Haleluya. Yes Lord. Bagi anak domba, amin, yang duduk di tata. Haleluya. Kami muliakan. Haleluya. Yesus. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Yes. Kami muliakan nama-Mu Yesus. Kami agungkan Kau selama hidup kami Tuhan. Engkau layak kami sembah. Engkau layak kami tinggikan Tuhan. Selama hidup kami menyembah Yesus. Haleluya. Haleluya. Oh, kami lebih lagi menyembah Yesus. Engkau layak Tuhan. Engkau layak Yesus. Haleluya. Haleluya. Yes. Haleluya. Engkau layak Tuhan. Bagi anak domba yang duduk di tata. Kami agung. Haleluya. We worship you Lord. Haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Mari jemaat Tuhan lebih lagi katakan haleluya. Haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tata. Oh, oh. Haleluya. Kami sembah. Haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya.
berkuasa selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau berkuasa selamanya. Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami tinggikan. Yesus, Yesus, hanya Kau Tuhan. Oh, kami sembah, kami sembah. Yesus, Yesus, haleluya. Engkau layak Tuhan, kami sembah. Biar saat ini Tuhan, dari setiap rumah-rumah yang ada Tuhan, keluar pujian penyembahan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Engkau kami tinggikan, Engkau kami muliakan. Yesus, Yesus, haleluya, haleluya. Oh, kami sembah Yesus, kami sembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, haleluya. Kau yang kami sembah, yang kami sembah selamanya. Kami menyembah, kami menyembah Yesus. Kau yang layak diagungkan, Kami Kau menyembah yang layak diagungkan, worship you. Yesus. Hanya Kau Tuhan. Hanya Engkau Kau Yesus, layak disembah. hanya Engkau Yesus, hanya Engkau Yesus yang kami sembah. Ku sembah Engkau Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi, nama-Mu di hidupku Tuhan. tiada yang lain, Tiada yang lain, tiada yang lain. hanya Kau satu di hatiku. Katakan ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi, nama-Mu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi, nama-Mu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku.
Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan. Kami sembah, Hanya Engkau kami sembah Yesus, hanya Engkau selama hidup kami. Kami sembah Kau Tuhan, selama umur hidup kami. Kami sembah Kau Yesus, dalam keadaan apapun. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus, kami menyembah. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan. Tiada yang lain, tiada yang lain Tuhan. Hanya Kau satu di hatiku. kami sembah. Ku sembah, kami sembah. Allah yang perkasa, Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. kami menyembah. Kami menyembah Yesus, Engkau pengharapan kami Tuhan, Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Kami andalkan Engkau saat-saat ini Tuhan. Tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain Bapa. Selamanya kami menyembah. Biar di dalam setiap rumah, di dalam setiap keluarga saat ini, kami bersama bergandengan tangan menyembah, meninggikan nama-Mu Yesus, membawa pengharapan kami kepadamu Tuhan. Yes. Apapun masalah kami saat ini Yesus, Kau tahu Tuhan, Kau tahu Tuhan. Yesus, Yesus, tiada yang lain. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Ku mau menari dalam hujan, ku mau tidur saat badai, karena ku tahu Allah besertaku. Ku mau menari dalam hujan, ku mau tidur saat badai, karena ku tahu Yesus menjagaku. Yesus Tuhan, pengharapan kami. Haleluya. Takkan ku takut melewati jalan gelap yang di depanku, sebab ku tahu Allah besertaku.
pencobaan di hadapanku, sebab ku tahu Yesus menjagaku. Ku mau menari dalam hujan, ku mau tidur saat badai, karena ku tahu Allah besertaku. Ku mau menari dalam hujan, ku mau tidur saat badai, karena ku tahu Yesus menjagaku. Kau pengharapan kami, takkan ku takut melewati jalan gelap yang di depanku, sebab ku tahu Allah besertaku. Takkan ku gentar menghadapi pencobaan di hadapanku, sebab ku tahu Yesus menjagaku. Ku mau menari dalam hujan, ku mau tidur saat badai, karena ku tahu Allah besertaku. Ku mau menari dalam hujan, ku mau tidur saat badai, karena ku tahu Yesus menjagaku. Ku mau menari dalam hujan, ku mau tidur saat badai, karena ku tahu Allah besertaku. Ku mau menari dalam hujan, ku mau tidur saat badai, karena ku tahu Yesus menjagaku. Haleluya Yesus, Kau menjaga hidup kami. Haleluya. Roh Kudus menghiburku, Roh Kudus kuatkanku. Yes. Roh Kudus menghiburku, Roh Kudus kuatkanku. Oh, Roh Kudus menghiburku, Roh Kudus kuatkanku. Roh Kudus menghiburku, Roh Kudus kuatkanku. Ku mau menari dalam hujan, ku mau tidur saat badai, karena ku tahu Allah besertaku. Ku mau menari dalam hujan, ku mau tidur saat badai, karena ku tahu Yesus menjagaku. Karena ku tahu Allah besertaku. Karena ku tahu Yesus menjagaku. Haleluya, haleluya. Oh, di pikiranku Jalanmu Tuhan, jalanmu di atas segala jalanku, tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. hikmat-Mu Tuhan, Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku, tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus
yang ku andalkan. Hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Shalom saudara. Hari ini saya mau sampaikan pesan firman Tuhan yang saya ambil dari 2 Timotius pasalnya yang kedua ayat yang ke-13. Dikatakan oleh firman Tuhan adalah jika kita tidak setia, Dia Tuhan tetap setia. Karena Dia Tuhan tidak dapat menyangkal dirinya. Saudara, satu hal yang menarik adalah kata setia itu bahasa Yunaninya adalah pistos. Di dalam terjemahan bahasa Inggris disebut sebagai faithful. Penuh iman. Kata pistos di dalam bahasa Yunani itu berasal dari kata pistis. Akar katanya adalah pistis. Kata pistis di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya adalah faith. Dan di dalam bahasa Indonesia iman. Berarti kata setia itu berasal dari akar kata iman. Di dalam bahasa Inggris jauh lebih jelas saudaraku. Setia, faithful. Faithful, penuh iman. Jadi kita bisa terjemahkan kata setia itu artinya adalah memiliki iman yang teguh. Firman Tuhan berkata Tuhan itu setia. Dan dia tidak bisa menyangkali keberadaannya. Karena keberadaannya, karakternya, pribadinya adalah setia. Setia, faithful. Iman yang teguh. Karenanya saudaraku, waktu Tuhan berhadapan dengan manusia, termasuk saudara dan saya. Berkali-kali kita mendukakan Tuhan, tetapi Tuhan faithful, Tuhan setia. Tuhan tetap percaya kepada kita bahwa kita bisa diubahkan. Karenanya kalau Dia masih memberikan kita hidup, Dia sesungguhnya masih memberi kita kesempatan untuk bisa berubah ke arah yang lebih baik. Dia masih faithful, Dia masih menaruh percaya, menaruh iman kepada kehidupan kita untuk bisa berubah ke arah yang baik. Tuhan itu setia. Nah, saudara dan saya sebagai manusia diciptakan Tuhan dengan serupa dan segambar dengan Tuhan.
Karenanya Tuhan itu sangat menghargai, Tuhan itu sangat mengharapkan, Tuhan itu sangat menghendaki supaya hidup saudara dan saya sebagai manusia, pribadi-pribadi yang diciptakannya serupa dan segambar dengan Tuhan, itu juga memiliki kesetiaan. Artinya adalah kita memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Dengar saya baik-baik. Setia kepada Tuhan artinya memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan di dalam setiap situasi dan kondisi yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita. Itu artinya setia. Memiliki iman yang teguh kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan di dalam setiap situasi dan kondisi apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Kita bisa melihat contoh-contoh di dalam firman Tuhan, bagaimana Tuhan sangat menghargai iman yang teguh. Saya mengambil contoh yang pertama adalah apa yang Tuhan katakan tentang Abraham. Dari kitab Kejadian, pasalnya yang ke-15, ayat yang ke-6. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Perhatikan saudaraku, yang Tuhan perhitungkan sebagai kebenaran dari diri Abraham adalah kepercayaan Abraham kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan. Kesetiaan Abraham, tetap percaya kepada Tuhan walaupun secara situasi kondisi sebenarnya secara manusia sudah sangat sulit bahkan sudah mustahil saat itu Abraham memiliki anak. Karena usianya yang sudah sangat tua, belum lagi istrinya Sarah yang sudah tidak mengalami menstruasi. Secara manusia tidak lagi mungkin Abraham memiliki anak dari Sarah. Tetapi waktu Tuhan katakan, Tuhan ulangi janjinya kepada Abraham bahwa Abraham akan memiliki keturunan sebanyak bintang di langit. Dan keturunan itu berasal dari Sarah. Dan Abraham setia kepada Tuhan. Abraham memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Abraham tetap percaya kepada perkataan Tuhan sekalipun secara keadaan itu mustahil. Contoh yang kedua, saya mau mengajak kita melihat apa yang Yesus katakan. Apa yang Yesus inginkan, harapkan, dan Yesus sangat hargai dari saudara dan saya. Mari kita lihat perumpamaan yang Yesus berikan di dalam Injil Lukas. Pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat ke-8. Yesus mengatakan satu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku kepada lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saudara, mari perhatikan baik-baik.
Waktu Yesus datang kembali, yang dia ingin lihat adalah saudara dan saya berlaku setia. Apa artinya setia? Memiliki iman yang teguh. Tetap percaya kepada Tuhan di dalam setiap situasi, kondisi apapun yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara, ujian kesetiaan buat setiap saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan, saya bisa katakan paling tidak ada dua. Yang pertama, ujian kesetiaan buat hidup saudara dan saya adalah waktu Tuhan bertindak tidak seperti yang kita harapkan. Ini ujian kesetiaan buat setiap kita. Kita mungkin mengharapkan Tuhan bertindak dengan cara tertentu. Kita mengharapkan Tuhan melakukan sesuatu. Tetapi ternyata Tuhan tidak bertindak seperti yang kita harapkan. Sebaliknya Tuhan bertindak sesuatu yang sama sekali kita tidak harapkan. Di dalam situasi seperti itu merupakan ujian kesetiaan buat setiap saudara dan saya. Apakah kita masih memiliki iman yang teguh? Apakah kita masih tetap percaya kepada Tuhan bahwa apa yang Dia kerjakan itu pasti yang terbaik buat kita? Padahal apa yang Dia kerjakan itu bukan sesuatu yang kita harapkan. Inilah ujian kesetiaan buat setiap kita. Yang kedua, saudaraku, ujian kesetiaan buat setiap kita adalah waktu Tuhan belum bertindak sesuai dengan apa yang Dia sudah janjikan kepada kita. Ini lebih berat lagi, saudara. Kita sudah terima janji Tuhan. Kita sudah pegang janji Tuhan seperti halnya Abraham. Bukan Abraham yang berdoa minta anak, tapi Tuhan yang berjanji kepada Abraham. Waktu Tuhan memerintahkan Abraham untuk meninggalkan Ur Kasdim dan masuk ke tanah perjanjian. Tuhan sendiri yang berkata, aku akan memberikan keturunan yang sangat banyak kepadamu. Itu janji yang Tuhan ucapkan. Bukan Tuhan yang minta, tapi Tuhan yang ucapkan kepada Abraham. Tapi apa yang terjadi? Bertahun-tahun Abraham menanti. Dan Tuhan belum menggenapi janjinya itu. Bahkan sampai kepada satu keadaan yang secara manusia mustahil tuh Abraham bisa memiliki anak lagi. Tapi di situ Abraham setia kepada Tuhan. Abraham tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan menggenapi janjinya. Karenanya Tuhan anggap itu, Tuhan perhitungkan itu sebagai satu kebenaran. Waktu saudara dan saya mengalami seperti yang dialami Abraham, itu ujian kesetiaan buat setiap kita, saudara. Bisakah kita bisa tetap percaya, tetap punya iman yang teguh? Waktu apa yang Tuhan janjikan itu tidak kunjung tergenapi di dalam hidup kita. Mungkin kita sudah berseru-seru, mungkin kita sudah berdoa begitu lama. Tapi belum kunjung digenapi di dalam hidup kita. Saudara, kalau saat ini engkau ada di dalam kondisi seperti itu. Mungkin engkau mengharapkan sesuatu. Tetapi Tuhan bertindak sesuatu yang tidak engkau harapkan. Apa yang engkau harapkan justru Tuhan tidak kerjakan. Tapi Tuhan mengerjakan sesuatu yang berbeda daripada apa yang engkau harapkan. Saya mau katakan satu hal. Sebagai manusia normal kalau kita kecewa. Tapi hari ini saya mau sampaikan kebenaran. Tuhan tidak pernah berubah. Dia Bapa yang sempurna. Dia pasti memberikan yang terbaik buat anaknya. Tapi mungkin saat ini kita belum memahaminya. Kita belum bisa mengertinya. Mari sungguh-sungguh kita berdoa. Supaya Tuhan meneguhkan iman kita. Dan kita bisa tetap setia kepada Tuhan. Punya iman yang teguh, tetap percaya kepada Dia. Atau kalau saudara hari-hari ini mengalami, saudara sudah mendapatkan janji tertentu daripada Tuhan.
Saudara pegang itu, tapi tidak kunjung Tuhan genapi. Sebagai manusia normal, kalau kita menjadi lemah, bahkan mungkin kita mulai kecewa. Tapi saya mau katakan pada saudara, Tuhan kita Tuhan yang sama, yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kalau Tuhan tidak mengecewakan Abraham, Dia menggenapi janjinya kepada Abraham, Dia juga akan lakukan hal yang sama buat setiap kita. Mari berdoa kepada Tuhan supaya kita diberi kekuatan untuk tetap setia. Memiliki iman yang teguh, tetap percaya sampai Tuhan menggenapi janjinya di dalam hidup setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa, aku berdoa saat ini untuk setiap pribadi yang saat ini sedang goyah. Untuk setiap pribadi yang saat ini mulai kecewa. Untuk setiap pribadi yang saat ini mulai tawar hati. Untuk setiap pribadi yang saat ini bahkan mulai berpikir engkau tidak lagi peduli. Aku berdoa malam ini, biarlah Tuhan menjawab setiap pergumulan mereka. Tuhan memakai setiap kata demi kata yang terucap dari mulut dan bibirku. Dan Tuhan memakai 1001 cara untuk Tuhan berbicara. Tuhan menjamah, Tuhan menyentuh saat ini. Dan Tuhan memulihkan iman setiap kami. Supaya kami tetap setia kepada Tuhan. Sampai Tuhan menggenapi semua janji Tuhan. Sampai kami semua memahami semua rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kembali kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Mari saya mengajak, kalau kita rindu untuk memberi, pastikan kita memberi karena kita mengasihi Tuhan. Dan kita berikan dengan kerelaan dan ketulusan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas setiap berkat yang Tuhan masih limpahkan dalam hidup setiap kami. Dalam situasi kondisi yang kami alami saat ini, biar kami tetap punya gairah untuk cinta kami kepada Tuhan dan kami persembahkan bagian yang terbaik buat Tuhan. Biarlah apa yang kami persembahkan sungguh menyenangkan hati Tuhan. Dan dipakai hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Aku berdoa saat ini untuk setiap umat-Mu. Bukakan tingkap-tingkap surga dan curahkan berkat-berkat yang terbaik. Buat setiap pribadi yang sedang mengalami masalah dalam hal keuangan, ekonomi. Biar Tuhan memberikan terobosan dan jalan keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara bisa melakukan transfer atau scan QRIS yang disediakan. Tuhan Yesus memberkati. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau.
Saudara, mari saat ini kita siapkan hati untuk terima berkat daripada Tuhan. Buka hati saudara, angkat kedua tangan saudara, dan terima berkat daripada Tuhan. Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, saat ini terimalah berkat, kasih karunia, damai sejahtera, serta sukacita yang berlimpah-limpah yang dicurahkan Bapa dari surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, dicurahkan mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita semua dan bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Saudara-saudara yang terkasih, apakah saudara-saudara merasa terberkati dengan ibadah Kudi Perbarusan? Jika terberkati, mari ikut lagi yuk dan ajak teman-temannya atau saudara-saudaranya yang lain untuk ikut Godiper berikutnya tanggal 22 Juli 2020 jam 19.30 di channel YouTube GPI dan Mogot. Ingat, kita tidak pernah sendirian. Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita dan kita juga punya saudara-saudara seiman yang selalu mau berdoa bersama kita. Jangan berjuang sendiri, kita ini satu keluarga. Home sweet home, Tuhan Yesus memberkati.